Halo Sobat LNSW, hari ini saya akan mengajarkan tutorial singkat bagaimana memanfaatkan menu aplikasi perizinan tanggap darurat di website LNSW guna mengetahui prosedur importasi barang yang akan Sobat ajukan terkait penanganan COVID-19. Langkah pertama, buka halaman website LNSW, klik www.insw.go.id. Pilih menu aplikasi LNSW, lalu klik perizinan tanggap darurat. Terdapat 4 menu pada laman layanan perizinan tanggap darurat, yakni menu Kementerian Lembaga, digunakan untuk memberi keputusan atas perizinan tanggap darurat. Menu pengajuan rekomendasi BNPB, digunakan untuk mengajukan rekomendasi BNPB. Menu tracking pengajuan rekomendasi BNPB, digunakan untuk tracking pengajuan rekomendasi BNPB. Serta menu perubahan data, digunakan untuk merubah data pengajuan rekomendasi BNPB. Oh ya, karena Sobat akan mengajukan permohonan, maka pilih menu pengajuan rekomendasi BNPB. Selanjutnya akan muncul tampilan formulir isian yang Sobat harus isi dan lengkapi. Ada beberapa hal penting yang Sobat harus perhatikan ketika akan mengisi form pengajuan rekomendasi. Pertama, pada kolom permohonan, terkait kategori pengajuan komersial dan non-komersial. Jika pengajuan untuk keperluan komersial, centang permohonan rekomendasi pengecualian tata niaga impor ke BNPB. Sementara jika pengajuan untuk keperluan non-komersial, centang permohonan rekomendasi pengecualian tata niaga impor ke BNPB dan juga permohonan pembebasan bea masuk dan cukai serta PDRI ke DJBC. Selanjutnya, pilih jenis entitas yang terdiri dari pemerintah pusat atau Pemprov, atau Pemda, atau BLU, yayasan atau lembaga non-profit, atau perseorangan lainnya. Untuk tanggal, akan terisi secara otomatis. 2. Kolom importir. Di sini Sobat harus tahu bahwa importir adalah pihak yang bertanggung jawab terhadap pemasukan barang impor yang nantinya tercantum dalam pemberitahuan impor barang atau dokumen pabean sejenisnya. Isi seluruh data yang diminta. 3. Kolom penerimaan barang. Penerima barang adalah pihak terakhir yang akan menerima barang. Sama seperti kolom sebelumnya, mohon agar mengisi seluruh data yang diminta. 4. Kolom kontak korespondensi. Isi data korespondensi secara benar dan kontak tersebut harus dapat dihubungi. Jika tidak dapat dihubungi, maka permohonan akan ditolak. 5. Kolom dokumen referensi. Silakan untuk mengunggah dokumen-dokumen yang diminta, khususnya pada dokumen bertanda bintang, yakni nomor invoice sejenis dan nomor packing sejenis. 6. Kolom transportasi. Pilih jenis moda, diwajibkan untuk mengisi tanggal transportasi. 7. Kolom lokasi. Silakan mengisi seluruh kolom negara dan pelabuhan, baik itu pada saat kegiatan muat maupun bongkar. 8. Kolom komoditi. Silakan untuk mengisi total volume beserta satuan dan perkiraan total berat serta satuan. 9. Kolom uraian barang. Sobat diharuskan untuk mengisi seluruh item pertanyaan yang ada di kolom ini. Jika seluruh kolom telah diisi dengan lengkap, selanjutnya klik tombol tambah barang untuk menambah uraian barang. Jika Sobat ingin menghapus uraian barang, klik hapus barang. Berikan tanda centang apabila semua data telah terisi. Selanjutnya klik tombol ajukan, lalu klik OK, maka akan menampilkan informasi data berhasil diajukan. Apabila klik tombol reset, maka akan mengosongkan form pengajuan rekomendasi yang telah diisi. Untuk mengetahui status dari pengajuan permohonan rekomendasi yang telah Sobat ajukan, silakan klik menu tracking pengajuan rekomendasi BNPB di laman awal perizinan tanggap darurat. Masukkan nomor pengajuan yang akan di-tracking beserta CAPTCHA yang tersedia. Ingat ya Sobat, nomor aju yang dimasukkan semuanya harus huruf besar. Selanjutnya, klik search, akan muncul tampilan seperti ini. Jika ingin mencetak hasil tracking rekomendasi BNPB, klik tombol print, maka akan muncul dokumen dalam bentuk PDF seperti tampilan berikut. Klik tombol close,
untuk kembali ke laman awal perizinan tanggap darurat. Menu lain yang Sobat harus tahu fungsinya adalah menu perubahan data. Jadi, Sobat yang telah menerima surat rekomendasi dan pembebasan dari BNPB dan Bea Cukai terkait importasi barang untuk penanggulangan COVID-19 masih bisa melakukan perubahan data atas detail komoditi barangnya, seperti jumlah ataupun jenis barang. Nantinya, permohonan perubahan data yang Sobat ajukan akan kembali diajukan ke kementerian lembaga terkait untuk dimintai persetujuan kembali. Tentunya hal ini sangat efisien karena Sobat tidak perlu lagi mengisi permohonan pengajuan dari awal. Jika Sobat ingin mengetahui lebih detail prosedur perizinan tanggap darurat ini, silakan mengunduh user manual dokumen perizinan tanggap darurat di website LNSW. Selain itu, jika Sobat menemui kendala teknis lainnya pada saat akan mengajukan permohonan perizinan tanggap darurat, jangan ragu untuk menghubungi kami melalui call center LNSW di 15679, live chat di website LNSW, atau bisa juga mengirimkan email ke info@insw.go.id. Sampai jumpa di video tutorial aplikasi LNSW lainnya ya Sobat.